Kisah Subali, Sugriwa, dan Anjani mengandung filosofi tentang akibat dari nafsu, keserakahan, dan karma, serta pentingnya pengendalian diri dan penebusan dosa. Kisah Subali, Sugriwa, dan Anjani, takdir dan kutukan Resi Gotama. Sobat semua, pada kesempatan ini, saya sajikan kisah wayang Subali, Sugriwa, dan Anjani sebagai pengantar dari kisah legenda wayang Ramayana. Alkisah, di pertapaan Argrastina, di kaki Gunung Sukundara, tinggal seorang resi bernama Resi Gotama bersama istri dan anak-anaknya. Resi Gotama masih keturunan Betara Ismaya, putra Prabu Herya dari kerajaan Maespati. Ia adalah adik Prabu Kartawirya, ayahanda Prabu Arjuna Sasrabahu. Atas jasa dan baktinya kepada para dewa, Resi Gotama dianugerahi bidadari yang menjadi istrinya bernama Dewi Windardi. Mereka mempunyai 3 orang anak, yaitu Guwarsa, Guwarsi yang tampan rupawan, dan Dewi Anjani yang cantik jelita. Tahun berganti tahun, Dewi Indardi sering dilanda kesepian karena bersuami seorang Brahmana tua yang sering bertapa. Akhirnya, ia tergoda oleh panah asmara Betara Surya. Terjalinlah hubungan asmara yang sangat rapi sampai bertahun-tahun yang tidak diketahui oleh Resi Gotama maupun ketiga anak-anaknya yang semakin dewasa. Dewi Indardi mempunyai pusaka kedewataan bernama Cupu Manik Astagina, pemberian kekasihnya Batara Surya. Batara Surya berpesan jangan sampai diketahui oleh siapapun, karena benda itu milik kedewataan dan manusia terlarang untuk memilikinya. Larangan itu dikarenakan pusaka itu mempunyai khasiat yang luar biasa, serta di dalamnya berisi gambaran kehidupan alam manusia maupun alam kedewataan. Mangkok bagian dalam berisi gambaran kehidupan alam kedewataan, sedangkan pada tutup mangkuk bagian dalam berisi gambaran alam jagat raya, seolah dibawa berkeliling menikmati keindahan alam. Suatu waktu ketika Dewi Indardi sedang mengamati keindahan Cupu Manik Astagina, terpergoki oleh putri sulungnya Anjani. Terpaksa ia meminjamkannya dan berpesan agar tidak memberitahukan ayah dan saudara-saudaranya. Anjani tidak tahan untuk memamerkan ajimat itu ke saudara-saudaranya. Terjadilah keributan. Cupu Manik Astagina jadi rebutan ketiga bersaudara itu. Anjani menangis dan mengadu ke ibunya, Dewi Indardi. Sedangkan Guwarsa dan Guwarsi mengadu kepada ayahnya, Resi Gotama, dan menuduh ayahnya pilih kasih. Tuduhan itu membuat Resi Gotama sedih dan prihatin karena ia tidak pernah merasi memperlakukan anaknya tidak adil. Ia segera memanggil Anjani dan Dewi Indardi. Resi Gotama meminta benda itu dari Anjani. Anjani memberikannya dan berterus terang bahwa benda itu dipinjam dari ibunya, Dewi Indardi. Ketika Resi Gotama bertanya kepada istrinya Dewi Indardi dari mana mendapatkan benda itu, Dewi Indardi diam membisu. Ia berhadapan dengan buah simalakama. Jika berterus terang, maka terbongkarlah hubungan gelapnya dengan Betara Surya. Bersikap diam berarti tidak menghormati suaminya. Sikap membisu Dewi Indardi membuat Resi Gotama murka dan bersupata bahwa sikap Dewi Indardi seperti batu. Karena kesaktiannya, seketika Dewi Indardi berubah menjadi sebuah batu berbentuk tugu. Resi Gotama melemparkan batu tugu itu dan jatuh di Taman Argasoka, dekat kerajaan Alengka. Kutukan akan berakhir apabila batu tugu itu digunakan untuk kebenaran, dipukulkan ke raksasa Angkara Murka. Sedangkan Cupu Manik Astagina yang menjadi rebutan dan biang keributan, ia lemparkan ke udara melewati hutan dan gunung. Cupu Manik terpisah dan menjadi 2 bagian. Bagian mangkuk jatuh dan menjadi sebuah telaga bernama Nirmala, sedangkan bagian tutupnya berubah menjadi Danau Sumala. Resi Gotama mengeluarkan kutukan, bila ada orang yang diliputi keserakahan, tersentuh air Danau Nirmala, akan berubah menjadi seekor kera. Anjani, Guwarsa, dan Guwarsi mengejar Cupu Manik yang dilemparkan ayahnya. Ia mengira benda itu jatuh di telaga Nirmala.
Tanpa pikir panjang, mereka berdua menceburkan diri ke danau itu, menyelam mencarinya. Sedangkan Anjani hanya termangu di sisi danau karena kelelahan dan kepanasan. Ia hanya mencuci muka dan tangannya. Seketika, Guarsa dan Guarsi berubah menjadi dua ekor kera, sedangkan Anjani yang hanya mencuci muka dan tangan berubah menjadi kera hanya muka dan kedua tangannya. Seketika ketiganya sadar apa yang terjadi. Mereka bertiga berpelukan, menangis, dan menyesali perbuatannya. Ketiganya segera kembali ke pertapaan, menemui ayahnya Resi Gotama, dan memohon ayahnya untuk mengembalikannya ke wujud semula. Namun peristiwa itu tidak bisa dirubah. Resi Gotama berpesan, walaupun wujud mereka berubah, mereka masih bisa menunaikan dharma dan berbuat kebajikan. Ketiganya diperintahkan untuk mensucikan diri dengan bertapa. Resi Gotama merubah nama Guarsa dan Guarsi menjadi Subali dan Sugriwa. Selanjutnya, untuk menebus kesalahan yang telah dilakukannya, Resi Gotama menyuruh mereka bertiga untuk bertapa. Mereka bertiga bertapa seperti yang diperintahkan Resi Gotama. Anjani bertapa seperti katak dengan cara merendamkan seluruh tubuhnya di tengah sebuah aliran sungai, hanya menyisakan bagian leher dan kepala di permukaan. Anjani hanya memakan apa yang lewat terbawa arus masuk ke mulutnya. Nanti di lain kisah, Dewa Bayu tertarik kepada Dewi Anjani dan berakhir dengan kelahiran kesatria monyet putih Hanoman. Selanjutnya, Subali bertapa dengan menggantungkan ekornya di sebuah pohon seperti kelelawar, sedangkan Sugriwa bertapa dengan mengangkat sebuah kakinya di padang rumput seperti seekor kijang. Demikianlah mereka bertapa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Anjani bertapa agar kutukan Resogotama selesai dan menginginkan seorang anak yang kuat, kesatria, dan berbudi luhur. Dewa Bayu takjub dan terpesona akan ketabahan dan keteguhan hati Dewi Anjani. Setiap hari ia mengirimkan makan untuk Anjani berupa payasam, makanan suci yang dilarungnya ke sungai menggunakan daun lontar. Setiap hari pula, Dewi Andini memakan payasam itu. Akhirnya, Dewi Andini mengandung dan melahirkan Hanoman yang berwujud kera putih. Andini terbebas dari kutukan dan bersama Hanoman diangkat ke Kahyangan, di mana Hanoman didik ilmu kadikjayaan dan budi pekerti oleh ayahnya, Dewa Bayu. Alkisah di Jonggring Salaka Kahyangan para dewa. Terjadi kekisruhan dikarenakan Maesasura, seorang raja berkepala kerbau, menginginkan Dewi Tara untuk dijadikan permaisurinya di istana Goa Kiskendha. Hal ini tentu tidak diperbolehkan oleh Dewa Siwa. Maesasura dan patihnya Lembusura mengobrak-abrik Kahyangan dan mengalahkan para dewa. Kekalahan para dewa membuat Dewa Siwa prihatin. Ia segera mengutus Resi Narada untuk mencari kesatria tandingan dari kalangan manusia yang dapat menandingi Maesasura dan Lembusura. Resi Narada mendapat kabar bahwa Subali dan Sugriwa, anak dari Resi Gotama, mempunyai kesaktian yang dapat mengalahkan Maesasura dan Lembusura. Ketika itu, Subali dan Sugriwa sedang bertapa di hutan Dandaka. Segeralah Resi Narada menemuinya. Resi Narada mengutarakan tujuannya dan mengatakan barang siapa yang berhasil membunuh Maesasura dan Lembusura berhak mempersunting Dewi Tara. Keduanya menyanggupi. Singkat cerita, sampailah Subali dan Sugriwa ke Gua Kiskendha. Subali berpesan supaya Sugriwa menunggunya di luar. Jika nanti yang mengalir keluar darah merah, berarti Subali menang dalam pertempuran. Tetapi sebaliknya, bila yang mengalir keluar goa darah berwarna putih, berarti Subali kalah dan tewas, maka cepat tutuplah goa tersebut. Setelah sekian lama Sugriwa menunggu di mulut goa, tiba-tiba terlihat mengalir darah merah yang bercampur putih. Sugriwa menjadi kebingungan. Mengingat pesan kakaknya Subali, ia harus bertindak cepat. Ia memutuskan pintu goa ditutupnya dengan batu, karena ia berkeyakinan kakaknya Subali telah tewas di tangan Maesasura dan Lembusura. Padahal kejadian sebenarnya, di dalam goa, Subali dengan ajian Pancasonanya telah membunuh Maesasura dan Lembusura dengan cara kepala kedua manusia kerbau itu diadu, sehingga pecahlah kepala Maesasura dan Lembusura. Darah bercampur otak kedua manusia kerbau itu mengalir keluar goa. Sugriwa pergi menghadap Kahyangan, Dewa Guru, merasa senang hatinya dan memberikan Dewi Tara untuk diperistri oleh Sugriwa. Sugriwa dengan berat hati menerimanya karena ia tahu kakaknya lah yang lebih berhak menerima hadiah itu.
Namun karena yakin kakaknya telah meninggal, akhirnya ia menerima Dewi Tara sebagai istrinya. Subali adalah manusia kera yang mudah marah dan bertemperamen tinggi. Ketika ia mengetahui pintu goa telah ditutup, marahlah ia. Ia menyangka Sugriwa mencederai janjinya dan berkeinginan merebut Dewi Tara darinya. Dengan ajian Pancasona, ditendanglah batu penutup goa hingga hancur lebur. Terbukalah pintu goa. Subali segera mencari Sugriwa. Di tengah perjalanan, bertemulah ia dengan Sugriwa. Tanpa berpikir panjang, dihajarlah Sugriwa habis-habisan oleh Subali. Sugriwa berusaha menjelaskan mengapa ia sampai menutup pintu gua, namun Subali yang berperangai pemarah tidak memberikan kesempatan Sugriwa untuk menjelaskan. Karena terdesak, akhirnya Sugriwa membela diri. Terjadilah pertempuran antara kedua kakak beradik itu. Pertarungan itu tidak akan berhenti jika Resi Gotama tidak turun tangan. Ia menghentikan pertempuran keluarga itu dan meminta penjelasan akar penyebabnya. Sugriwa menjelaskan dari awal sampai akhir, namun Subali tidak menerima penjelasan itu. Resi Gotama berpendapat lain. Ia marah kepada Subali yang mengaku berdarah putih. Tidak ada manusia di dunia ini yang berdarah putih. Ia memutuskan Dewi Tara tetap menjadi istri Sugriwa dan mengutuk Subali akan tewas di tangan manusia titisan Dewa Wisnu. Kutukan itu kelak terbukti. Subali tewas di tangan Sri Rama. Sepeninggal ayahnya Resi Gotama, Subali yang masih menyimpan amarah menyerang Sugriwa dan bermaksud merebut Dewi Tara dari tangan Sugriwa. Sugriwa mempertahankannya. Terjadilah pertempuran lanjutan antara kedua saudara itu. Walaupun bagaimana Subali lebih dikjaya dari Sugriwa, dengan ajian Pancasonanya, Sugriwa ditangkap dan dilemparkan jauh ke tengah hutan. Selanjutnya, Subali bersama Dewi Tara menetap di kerajaan Kiskenda sebagai raja pasukan monyet peninggalan Mahesasura dan Lembusura. Subali bermaksud untuk menuntaskan tapanya yang belum selesai. Ia berpamitan kepada Dewi Tara dan bertapa menggantungkan ekornya di dahan pohon seperti kelelawar di hutan Sunyapringga dan bergelar Resi Subali. Pada suatu waktu, Rahwana Raja Raksasa penguasa Alengka sedang berburu di hutan Sunyapringga. Ia keheranan melihat ada monyet besar yang menggantung seperti kelelawar. Dipukulnyalah dengan gada monyet besar itu yang ternyata Resi Subali yang sedang bertapa. Subali tewas dan terjatuh ke tanah. Tapi karena mempunyai ajian Pancasona, ia hidup kembali seperti sedia kala. Rahwana keheranan dan takjub akan ajian itu. Dengan tipu daya dan bujuk rayuan, ia memohon Subali untuk menerima dirinya sebagai murid. Resi Subali termakan bujuk rayu Rahwana, disalurkannya ajian Pancasona ke tubuh Rahwana. Maka berpindahlah aji Pancasona ke tubuh Rahwana. Setelah ilmu itu berpindah, Rahwana bermaksud membunuh Resi Subali, tetapi dicegah dan dinasihati oleh adiknya Gunawan Wibiksana. Subali pun kembali ke kerajaan Kiskenda. Dikisahkan Sugriwa yang jatuh di tengah hutan bertemu dengan keponakannya, monyet putih Hanoman, putra Andini. Keduanya menyusun kekuatan untuk merebut Dewi Tara, sekaligus merebut kerajaan Kiskenda dari Subali. Setelah merasa cukup kuat, Sugriwa pun pergi menjumpai kakaknya Subali di kerajaan Kiskenda. Terjadilah pertempuran berulang kedua kakak beradik itu. Walaupun Subali sudah tidak mempunyai ajian Pancasona, tapi tetaplah bukan tandingan Sugriwa. Sugriwa ditangkap oleh Subali dan dijepitkan di antara dua dahan pohon yang besar. Pergilah Subali kembali ke Kiskenda. Sugriwa berusaha melepaskan diri dari jepitan pohon besar itu, namun sia-sia. Akhirnya ia menyuruh Hanoman keponakannya meminta pertolongan. Selanjutnya Hanoman bertemu dengan Sri Rama dan Laksamana yang sedang terlunta-lunta mencari Dewi Sinta. Hanoman menceritakan maksud dan tujuannya untuk meminta pertolongan Sri Rama. Sri Rama menemui Sugriwa yang sedang terjepit di antara dua dahan pohon besar. Dengan melepaskan panah saktinya, bebaslah Sugriwa dari jepitan itu. Sugriwa berterima kasih dan memohon bantuan Sri Rama untuk merebut istrinya Dewi Tara sekaligus kerajaan Kiskenda dari tangan Subali, serta berjanji akan membantu berjuang sekuat tenaga mencari Dewi Sinta istri Sri Rama. Sri Rama setuju. Mereka bersama-sama mendatangi Goa Kiskenda, tempat Subali berada. Seraya mendapat kekuatan baru, Sugriwa menantang kembali kakaknya Subali untuk bertarung. Subali merasa kesal atas kebandelan Sugriwa. Terjadilah pertempuran lanjutan antara kedua kakak beradik itu. Dengan kesal, Subali menangkap Sugriwa dan dilemparkannya ke arah Sri Rama. Sugriwa menghampiri Sri Rama dan bertanya, mengapa beliau belum membantunya? Sri Rama kebingungan tidak bisa membedakan mana Sugriwa, yang mana Subali. Disuruhnya Sugriwa mengikatkan janur kuning di lengannya sebagai tanda. Sugriwa menurutinya.
dan kembali mendatangi Subali. Mereka bertempur kembali. Sri Rama melepaskan anak panah Dua Wijaya dan berhasil menembus dada Subali. Terlaksanalah kutukan Resi Gotama bahwa Subali akan terbunuh oleh kesatria titisan Dewa Wisnu. Sugriwa segera merangkul dan menangisi kakaknya. Walau bagaimanapun, mereka kakak beradik, hubungan darah tak dapat dipisahkan. Mereka berdua saling berangkulan dan saling memaafkan. Sebelum meninggal, Subali berterima kasih kepada Sri Rama karena telah membebaskannya dari kutukan dan meminta adiknya menjadi Raja Kiskenda bersama Dewi Tara untuk menjadi permaisurinya, serta membantu Sri Rama dalam mencari istrinya Dewi Sinta. Kisah Subali, Sugriwa, dan Anjani mengandung makna moral dan filosofis, seperti bahaya kesombongan dan ketidakpuasan, pentingnya kerukunan keluarga, serta perjuangan kebaikan melawan kejahatan. Kisah ini juga mengajarkan tentang konsekuensi dari ketidakadilan, peran nafsu dalam kehancuran, dan pentingnya meminta pertolongan dari pihak yang lebih kuat saat menghadapi kesulitan. Sekian sobat semua, jika tayangan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya, serta bunyikan lonceng agar sobat semua mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Salam.